Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita mulai pembelajaran biologi. Sel ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ukuran sel sangat kecil, sehingga sulit diamati dengan mata telanjang. Maka untuk melihatnya kita butuh bantuan mikroskop. Tipe sel. 1. Sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki nukleus atau membran inti. 2. Sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya yang diselubungi oleh membran inti. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel dan fungsinya. Membran merupakan lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya, bersifat semi-permeabel. Pada sel hewan dan manusia terletak pada bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi dinding sel. Membran plasma tersusun dari bahan lipid atau fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma terdiri atas 2 lapisan bilayer. Fungsi membran sel: mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, sebagai reseptor dan penerima rangsang dari luar. Nukleus adalah bagian terpenting bagi sel. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma dan nukleolus serta materi genetik. Fungsi nukleus mengontrol sintesis protein, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik, dan tempat penggandaan atau replikasi DNA. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat organel sel, memungkinkan pergerakan organel, tempat terjadinya metabolisme, dan untuk menyimpan molekul-molekul organik. Ribosom dibedakan menjadi 2, ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Badan Golgi berfungsi dalam sekresi, membuat makromolekul, membentuk akrosom pada spermatozoa, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Lisosom. Fungsi lisosom: 1. Berperan pada pencernaan intrasel, 2. Berperan pada proses fagositosis, 3. Autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak, 4. Autolisis. Peroksisom berfungsi sebagai penghasil enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak, dan di dalam hati berfungsi untuk menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Glioksisom, sejenis peroksisom yang terdapat pada tumbuhan, berfungsi menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula.
Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi dua, 1 leukoplas, 2 kromoplas, 3 kloroplas. Vakuola berfungsi untuk menyimpan gas, tempat penyimpanan pigmen, tempat menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, menyerap air, tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Sentrosom dan sentriol berfungsi pada saat pembelahan sel. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Bahan penyusun dinding sel berupa selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Perbedaan sel hewan dengan tumbuhan. Pada sel hewan, tidak terdapat dinding sel, vakuolanya kecil, tidak terdapat plastida, tetapi mempunyai sentriol. Sedangkan tumbuhan, terdapat dinding sel, vakuolanya besar, mempunyai plastida, dan tidak punya sentriol. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.